Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup manusia ada saat-saat di mana kehidupan seseorang berada di atas tetapi juga di bawah. Nah, ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, biasanya orang tersebut akan merasa sangat terpuruk dan putus asa. Jadi bagi kamu yang lagi baca artikel ini dan merasa sedang terpuruk, maka sudah saatnya kamu menggunakan kekuatan ini dalam hidupmu. Kekuatan ini sering terlupakan namun sangat dahsyat bila digunakan dengan baik. Yang pertama, kekuatan syukur. Ya, kamu gak salah baca, mungkin terasa aneh bila harus bersyukur di suatu sulit. Sebenarnya syukur adalah salah satu kekuatan paling penting yang harus kamu gunakan. Bersyukur gak hanya di saat senang saja, tetapi juga dilakukan di saat kamu sedang terpuruk. Kenapa? Karena kalau kamu perhatikan dengan baik, masih banyak hal-hal baik dalam hidupmu. Meski kamu sekarang dalam situasi yang sulit. Selain itu, meratapi hidup hanya akan membuat dirimu lebih tenggelam dalam jurang keputusasaan. Sehingga bersyukur adalah kekuatan yang dahsyat bila diterapkan dalam keseharian hidupmu. Yang kedua, kekuatan doa. Kekuatan doa sering terlupakan manusia di masa-masa sulit. Karena berdoa sejatinya akan membuat dirimu lebih tegar saat mengalami masalah-masalah hidup yang membebani dirimu. Selain itu, menurut beberapa penelitian ternyata berdoa dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan jasmani. Sehingga nantinya kamu bakal lebih mampu mengatasi masalahmu dengan hati yang tenang serta dengan kepala yang dingin. Yang ketiga, kekuatan harapan. Nah, setelah kamu sudah mampu bersyukur dan berdoa dalam situasi sulit, maka sudah saatnya kamu menggunakan kekuatan yang satu ini. Apalagi kalau bukan kekuatan harapan. Harapan merupakan cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan hidup. Dengan berharap, kamu bakal lebih optimis dan mampu melihat peluang-peluang yang dapat membantumu mengatasi semua rintangan dan beban yang membuatmu terpuruk. Yang keempat, kekuatan pikiran. Pikiran merupakan ide ataupun gagasan yang muncul dari proses berpikir yang dilakukan otak manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendengar istilah berpikir dengan logika atau akal sehat dan berpikir dengan hati, bukan? Meskipun sama-sama berpikir, tentu ada bedanya dong antara kedua cara berpikir ini. Berpikir dengan hati tentunya lebih kompleks, sebab melibatkan perasaan atau emosi manusia dalam berpikir. Lalu saat hidup sedang terpuruk, sebaiknya menggunakan cara berpikir yang mana nih? Sebagai manusia yang mempunyai akal budi dan perasaan, maka sebaiknya berpikirlah dengan logika untuk menyelesaikan masalah dan gunakan perasaanmu untuk mengetahui bila apa yang kamu lakukan menurutmu sudah tepat atau tidak. Jadi, sebaiknya gunakan kedua-duanya. Yang kelima, kekuatan tindakan. Nah, keempat, kekuatan di atas gak akan efektif mengatasi keterpurukanmu kalau kamu belum menggunakan kekuatan ini. Ya, sudah saatnya kamu untuk take action atau bertindak jika kamu mau keluar dari keterpurukanmu. Gimana mau menyelesaikan masalah kalau kamu berhari-hari meratapi masalah hidupmu tanpa berbuat apapun? Jadi, lakukan langkah-langkah positif sekecil apapun itu setiap hari, agar lama-lama hidupmu juga makin membaik. Hanya saja usahakan untuk selalu melakukan planning atau perencanaan ketika bertindak, agar hidupmu juga akan semakin terarah dengan baik. Ingatlah peribahasa, kalau badai pasti berlalu, yang artinya setiap masalah dan kesulitan dalam hidup pada akhirnya juga akan berlalu. Jadi, tetap semangat.